Halo, Shalom, selamat pagi rekan-rekan Kopermar. Kembali lagi kita bergabung di ibadah online Pemuda Remaja GKP Jemaat Jatiranggon. Apa kabarnya semua guys? Saya berharap kalian baik-baik saja. Dan bersama-sama kita mengikuti ibadah ini dengan pikiran yang jernih sehingga kita boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan bagi kita. Selamat hari Minggu, Pemuda Remaja GKP Jemaat Jatiranggon. Senang pagi ini saya bersama rekan-rekan pemuda. Untuk menyapa rekan-rekan pemuda, kita bersama-sama akan ibadah online pada Minggu pagi hari ini. Saya harap rekan-rekan pemuda dalam keadaan sehat semua dan stay at home. Kita yakin dan percaya bahwa pujian dan penyembahan kita tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Sebelum kita mulai ibadah online ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan pada saat ini Engkau memberikan pagi yang cerah bagi kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Kami mengundang Engkau untuk menyertai kami, sehingga apa yang boleh Engkau firmankan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Rekan-rekan pemuda yang saya kasihi di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada Minggu pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat 3 sampai dengan 13. Saya akan membacakan untuk rekan-rekan pemuda sekalian. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu mengerjakannya semua dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sedemikian jauh firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari.
Rekan-rekan pemuda yang saya kasihi di dalam Tuhan, setiap orang dilahirkan dengan membawa keunikan masing-masing. Salah satu bukti bahwa diri kita unik adalah sidik jari. Sebab tidak ada seorang pun yang memiliki sidik jari yang sama, sekalipun ia saudara kembar. Allah menciptakan kita secara unik. Setiap kita diberikan karunia yang berbeda-beda. Namun perbedaan mestinya tidak membuat kita merasa lebih unggul atau sombong terhadap yang lain. Namun perbedaan sebaliknya seharusnya adalah menyadarkan kita untuk saling melengkapi. Keragaman yang diciptakan oleh Allah perlu disikapi secara positif agar mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita bersama. Rekan-rekan pemuda yang saya kasihi di dalam Tuhan, melalui pembacaan Alkitab kita pada minggu ketiga di bulan April ini, remaja diajak untuk menyadari bahwa Allah menciptakan kita sebagai pribadi yang unik. Allah memberikan kepada kita berbagai potensi dan karunia yang berbeda-beda. Tentu bukan karena tujuan untuk saling mengungguli satu dengan yang lainnya. Allah ingin kita terus mengembangkan dan menggunakan berbagai potensi dan karunia itu untuk kebaikan orang lain dan menjadi sarana bagi kita untuk memuliakan Allah dalam hidup kita. Segala potensi dan karunia yang dititipkan oleh Allah bukanlah bertujuan untuk memuliakan diri sendiri, tapi semata-mata hanya bagi kemuliaan nama Allah dan melayani sesama. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya rekan-rekan pemuda mempunyai potensi yang telah rekan-rekan pemuda sadari. Tapi apakah potensi dan karunia yang Tuhan berikan sudah dilakukan bersama-sama untuk kepentingan orang lain dan kepentingan kita bersama, atau memang rekan-rekan pemuda menyimpannya sendiri? Rekan-rekan pemuda masih ingat suatu perumpamaan, yaitu 3 hamba yang diberi talenta. Hamba yang pertama diberikan 3 talenta, hamba yang kedua diberikan 2 talenta, dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Judul perikop pada hari ini, pada minggu pagi hari ini, yaitu rupa-rupa karunia dalam hidup bersama. Menjelaskan keberadaan jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya karunia. Tercatat ada 9 karunia yang diberikan oleh Tuhan. Lantas bisakah kita memberikan penilaian sebagai jemaat yang dewasa secara rohani? Nanti dulu rekan-rekan pemuda. Karena kekayaan karunia semata-mata adalah anugerah Allah. Bukan semata-mata upaya seseorang atau tingkat pengalaman rohani seseorang tertentu, sehingga tidak ada alasan untuk membanggakan diri, merasa lebih rohani dan sombong. Jemaat Korintus yang kaya karunia juga kaya perpecahan dan perselisihan. Lewat surat Korintus, Rasul Paulus mengingatkan jemaatnya untuk mempergunakan karunia yang Tuhan anugerahkan untuk kepentingan bersama dalam pertumbuhan jemaat dengan menghayati karakter Allah Tritunggal yang menganugerahkan kepada setiap orang, sehingga praktek karunia roh dalam jemaat seharusnya membuat jemaat bersatu, esa dalam kepelbagaian seperti sifat Tritunggal yang satu, bukan sebaliknya. Kesatuan jemaat di dalam Kristus tidak saja nampak lewat berbagai karunia, tetapi juga kesatuan jemaat dalam Kristus dalam ibadah online kita pada hari ini, di mana tubuh Kristus yang terpecah untuk menyelamatkan dunia. Setiap kali kita merayakan, kita diingatkan sejauh mana kita mempergunakan karunia yang ada untuk menyatukan jemaat Tuhan dalam pembangunan
tubuh Kristus. Rekan-rekan pemuda yang saya kasihi di dalam Tuhan, yang menjadi perenungan kita bersama adalah, menurut rekan-rekan pemuda, karunia apa saja yang Allah anugerahkan kepada pemuda. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah bagaimana pemuda menggunakan karunia yang Allah berikan untuk kepentingan hidup bersama. Rekan-rekan pemuda yang sekasihi, ibadah online kita pada pagi hari ini agar menyadarkan kita bahwa karunia yang Tuhan berikan dapat kita kembangkan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, kiranya kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami boleh diajak untuk mendengarkan firman-Mu. Kami diajak untuk mengembangkan talenta kami, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan orang lain, dan terlebih untuk Engkau ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan di dalam kami, kehidupan kami, di dalam keluarga kami masing-masing. Berilah kami pengertian yang benar bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menyelamatkan kami. Apapun masalah yang kami hadapi, pergumulan yang kami hadapi, Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau ada di sisi kami. Terima kasih Tuhan, ibadah online ini boleh berjalan dengan baik. Terkhusus kami berdoa untuk bangsa ini ya Tuhan, dan secara umum bangsa-bangsa di dunia yang pada saat ini dilanda pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau boleh jauhkan itu semua. Engkau pakai tangan-tangan dokter dan perawat yang menjadi garda terdepan untuk selalu mengusahakan yang terbaik. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Kau hadir di sana. Dan untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh sanak keluarganya, Tuhan beri kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka boleh juga merasakan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, pemuda GKP Jemaat Jatiranggon, dan pengurus serta majelis koordinator di dalamnya, serta program-program yang telah mereka susun. Tuhan boleh ada di situ, dan Tuhan boleh mendampingi, sehingga apa yang mereka laksanakan ini hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Rekan-rekan pemuda yang saya kasihi, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan pemuda semua. Amin. Tuhan